Bab 1416-1420. Bab 1416, Hunyu, Bistide. Seorang pria berpakaian hitam mengenakan senyum di wajahnya dan mengobrol dengan seorang ahli dari faksi yang tidak dikenal ketika tatapan Xiao Yan mendarat padanya. Pria itu memiliki rambut hitam panjang yang jatuh secara acak di belakangnya. Tampaknya cukup bebas dan sulit diatur. Wajahnya sepucat batu giok, memberikan perasaan lembut. Kesan pertama yang diberikan orang seperti itu kepada orang lain sangat bagus. Namun, ketika kesan pertama seperti itu datang dari seseorang dari aula jiwa, Xiao Yan merasakan bahaya berasal dari dalam hatinya. Pria berpakaian hitam ini tidak mengatakan apa-apa ketika suku Heaven Demon Phoenix menemukan masalah dengan Xiao Yan sebelumnya juga tidak menambahkan penghinaan pada cedera. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memperhatikannya. Setelah Sun Er menunjukkan identitasnya, kehati-hatian di hati Xiao Yan melonjak. Dia telah melakukan banyak kontak dengan klan Hun dan tahu bahwa klan ini sangat misterius dan tak terduga. Semuanya luar biasa. Orang ini mungkin memiliki penampilan yang ramah, tetapi justru keramahan inilah yang membuatnya tampak lebih berbahaya. Ada pepatah yang bagus, anjing yang menggigit orang tidak menggonggong. Pria berpakaian hitam ini jelas termasuk dalam kategori ini. Terlebih lagi, dari apa yang dikatakan Sun Er, orang ini adalah satu dari dua orang yang kemungkinan besar akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini membuktikan bahwa orang ini jelas bukan seseorang yang mudah dihadapi. Bahkan seseorang sekuat Hun Ya dari generasi muda klan Hun tidak mendapatkan evaluasi seperti itu. Sementara Xiao Yan mengamati pria berpakaian hitam itu, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia menoleh dan menatap wajah Xiao Yan, hanya untuk mengungkapkan sedikit senyum. Mata Xiao Yan tanpa sadar menyipit ketika dia melihat senyum pihak lain, yang sepertinya mewakili niat ramah. Setelah itu, dia menoleh dan mengangguk pada Sun Er. Dia dengan lembut berkata, orang yang sangat berbahaya. Orang ini bernama Hun Yu. Namanya sedikit feminin, tapi dia pasti laki-laki. Menurut informasi yang kami terima, persaingan dalam klan kuno seperti klan Hun sangat kejam. Nasib orang yang gagal biasanya sengsara. Dikabarkan bahwa Hun Yu ini tidak pernah gagal sejak dia lahir. Semua pesaingnya telah jatuh di bawah kakinya. Selain itu, orang ini memiliki garis keturunan ilahi dari klan Hun. Suara Sun Er mengandung keseriusan yang langka. Sepertinya pria bernama Hun Yu ini memang sangat sulit untuk dihadapi. Garis keturunan ilahi, iya. Kelopak mata Xiao Yan berkedut. Tidak heran Hun Yu tidak pernah gagal. Garis keturunan seperti itu baru saja membuktikan potensinya. Selama dia rasional dan menghindari melakukan sesuatu yang bodoh, masa depannya tidak terbatas. Hun Yu ini berbeda dari anggota klan Hun lainnya, yang ingin bertarung dan merebut jiwamu saat mereka membuka mulut. Orang ini tampak ramah, tetapi tulangnya sangat gelap dan kejam. Gu Qing yang menyela. Nada suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Xiao Yan perlahan mengangguk. Hatinya menganggap Hun Yu ini sebagai orang yang berbahaya. Jika dia memiliki kesempatan, Xiao Yan akan membunuh orang ini pada kesempatan pertama. Sikap mereka berbeda. Mereka ditakdirkan untuk menjadi musuh. Karena ini masalahnya, perlu untuk mempersiapkan niat membunuh di dalam hatinya. Yang pertama bertindak mendapat keuntungan sementara yang terakhir bertindak akan menderita lebih dulu. Xiao Yan mengerti logika ini. Apakah kita akan meluncurkan serangan skala penuh dan menyerang gelombang binatang kali ini? Xiao Yan melihat sekelilingnya. Setidaknya ada 1000 orang berkumpul di sini. Semuanya jelas memiliki kekuatan yang besar. Barisan ini layak disebut menakutkan. Ya, setelah orang-orang di sini diatur dengan benar, kami akan sekali lagi menyerang gelombang binatang buas. Jika tidak, tidak ada faksi yang akan berhasil masuk sendirian. Angka-angka yang membentuk gelombang binatang terlalu menakutkan. Sun Er mengangguk dan menjawab. Saat itu, pihak kita harus berkumpul bersama. Akan lebih aman jika kita memiliki lebih banyak orang. Xiao Yan dengan lembut mengangguk saat mendengar jawabannya. Dia baru saja akan berbicara ketika tangisan lembut tiba-tiba bergema di alun-alun. Ia melihat ke sumber suara. Suara itu datang dari pria bernama Hun Yu. Semuanya, kalian semua harus menyadari situasi kita saat ini. Tujuan kami adalah pohon purba bodhisattva di bagian terdalam dari daerah Wastelen kuno. Apakah kita berakhir berselisih setelah kita mencapai tempat itu? Agak terlalu jauh untuk kita pikirkan sekarang karena tidak ada satu faksi pun di antara kita yang dapat menyerang melalui gelombang binatang sendirian.
Suara jernih Hun Yu menyebar di atas panggung batu. Ada sesuatu yang meyakinkan tentang itu. Jika seseorang tidak tahu tentang identitas dan skema orang ini, Hun Yu ini memang memiliki sikap yang baik. Satu-satunya kesempatan kita adalah mengumpulkan semua orang dan membentuk aliansi. Kami akan bertindak seperti anak panah yang dengan keras menembus gelombang binatang buas. Hanya dengan mengandalkan semua kekuatan kita, kita dapat menghancurkan gelombang binatang itu. Jika tidak, tidak ada harapan untuk mencapai pohon purba bodhisattva. Aliansi kami tidak akan memiliki bentuk senioritas atau peringkat apapun. Oleh karena itu, tidak ada yang akan memberi perintah kepada yang lain. Setiap orang dapat yakin bahwa tidak ada yang akan dieksploitasi. Hanya saling mendukung yang hadir. Tentu saja, siapapun yang tidak percaya padaku bisa tetap tinggal. Saya tidak akan memaksa siapapun untuk melanjutkan, tetapi siapapun yang tertinggal akan kembali dengan tangan kosong. Keheningan muncul setelah semua orang mendengar kata-kata Hun Yu. Sesaat kemudian, banyak orang mulai menganggukkan kepala. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ada satu kalimat yang dikatakan Hun Yu benar. Tak satu pun dari faksi di sini akan mampu melewati gelombang binatang buas dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Satu-satunya cara untuk mencapai bagian terdalam adalah dengan bergandengan tangan dan menyerang bersama-sama. Saudara Hun Yu benar, suku Heaven Demon Phoenix akan menemanimu selama upaya ini. Pria dengan pupil berwarna-warni membuka mulutnya dan berbicara dengan samar sementara hati semua orang bergoyang. Haha. Kalau begitu, aku akan berterima kasih pada saudara Jiu Feng. Hun Yu tersenyum mendengar kata-kata Jiu Feng. Dia menangkupkan tangannya ke pria dengan pupil berwarna-warni di kejauhan. Kamu benar, kami tidak akan bisa mendapatkan apa-apa dengan tetap di sini. Lebih baik jika kita semua berusaha bersama-sama. Banyak orang jelas yakin dengan kata-kata dari pria dengan pupil berwarna-warni. Cukup banyak orang yang langsung berteriak. Ini terus menyebar dan semakin banyak orang mulai mengangguk setuju. Orang itu tampaknya bukan orang biasa. Mata Xiao Yan menyapu pria dengan pupil berwarna-warni tanpa meninggalkan jejak. Dia membuat komentar. Haha, orang itu bernama Jiu Feng. Reputasinya di dunia Magical Beast cukup besar, dan telah diputuskan bahwa dia akan menjadi kepala suku berikutnya dari suku Heaven Demon Phoenix. Matanya yang berwarna-warni adalah hasil dari metode Qi yang dia praktikkan. Sebagian besar keterampilan Dou-nya melatih kedua matanya. Mereka cukup langka dan sulit untuk dihadapi. Gu Qing yang melirik pria dengan mata berwarna-warni dan tertawa. Xiao Yan mengangguk. Tidak heran dia tampaknya memiliki status tinggi di dalam suku Heaven Demon Phoenix. Dia sudah dipilih untuk menjadi kepala berikutnya. Dia memang luar biasa. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita semua segera bergerak. Sekarang sekitar tengah hari dan waktu ketika binatang buas paling malas, Hun Yu tersenyum ketika dia melihat bahwa mayoritas telah setuju untuk bergandengan tangan untuk menyerang gelombang binatang buas. Mulut di wajahnya yang seperti batu giok putih terangkat menjadi busur. Mari kita juga bersiap untuk pergi, kata Sun Er lembut. Semua orang harus berhati-hati saat kita menyerang gelombang binatang buas. Meskipun semua orang telah berkumpul bersama, ada kurang dari 10% peluang untuk berhasil. Bahwa Hun Yu dan Jiu Feng juga menyadari tingkat keberhasilan ini. Mereka hanya berencana menggunakan kekuatan orang-orang ini untuk mencoba dan menembus lebih dalam ke gelombang binatang buas. Pada saat itu, mereka akan dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengambil keuntungan dari situasi dan menerobos. Sebagian besar orang yang tersisa akan menjadi makanan bagi binatang buas ini. Orang-orang ini benar-benar meremehkan daerah Wastelen kuno. Kita tidak bisa menyerang bahkan dengan semua orang ini. Hati Xiao Yan bergetar setelah mendengar kata-katanya. Ada ratusan elit Douzons yang hadir. Seseorang dapat dengan mudah menemukan sekelompok besar ahli Douzons. Barisan yang begitu kuat tidak dapat menembus gelombang binatang buas. Seberapa menakutkan gelombang binatang itu? Semua orang di alun-alun mulai bergerak sementara Xiao Yan merasa terkejut di dalam hatinya karena gelombang binatang buas. Banyak sosok bergegas ke langit. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara seperti awan gelap yang erat. Ayo pergi. Xiao Yan tidak menunda lagi ketika dia melihat kelompok utama mulai bergerak. Dia mengangguk pada semua orang sebelum perlahan naik ke udara. Orang-orang yang tersisa dengan cepat mengikuti, membentuk lingkaran yang cukup besar saat mereka berkumpul. Semuanya, ayo bergerak. Hun Yu melirik kelompok Xiao Yan dari langit tanpa menarik perhatian. Setelah itu, dia melihat sosok manusia yang jarang di alun-alun di bawah.
Dia berhenti memperhatikan mereka dan tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, sosoknya memimpin saat dia menyerbu ke langit utara. Massa hitam besar dengan cepat mengikuti, disertai dengan suara gemuruh angin yang terbelah. Kelompok Xiao Yan juga bercampur dalam kontingen besar ini. Mereka tidak mendekati bagian depan dan berusaha untuk menonjol. Semakin cepat energi seseorang habis, semakin awal dia akan mati. Massa hitam orang itu seperti awan gelap saat terbang di langit dengan kecepatan seperti kilat. Jarak 50 km ditempuh dalam waktu kurang dari 10 menit. Ketika kelompok besar terbang di atas gunung hijau subur terakhir, dataran hitam tak berujung muncul di depan mata semua orang. Tatapan Xiao Yan melompati kerumunan besar dan melihat ke dataran hitam. Mulutnya segera menghirup udara dingin yang keras. Orang bisa melihat awan hitam di atas dataran tak berujung karena banyak binatang buas besar memenuhi tanah. Mereka dikemas rapat dan tampak seperti laut berwarna darah yang membentang ke cakrawala. Raungan ganas yang dipenuhi dengan kekerasan terus-menerus bergema di dataran seperti guntur. Apakah ini gelombang binatang wilayah Wastelen kuno? Betapa menakutkannya. Xiao Yan tanpa sadar bergumam sambil menghembuskan napas dingin. Tidak heran Sun Er mengatakan bahwa mereka tidak mungkin berhasil meskipun begitu banyak ahli berkumpul bersama. Dibandingkan dengan gelombang binatang itu, kelompok mereka seperti sebutir pasir di lautan. Mata Xiao Yan melompati gelombang binatang buas yang tak berujung dan mengamati daerah gelap yang jauh. Apakah pohon kuno Bodhisattva di belakang gelombang binatang? Bab 1417, melawan gelombang binatang. Semuanya, gelombang binatang ada di depan. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menyerang. Karena saya menyarankan agar kita membentuk aliansi ini, tempat depan yang paling berbahaya akan diisi sementara oleh orang-orang saya, tetapi begitu kita kelelahan, kita akan mundur dan giliran orang lain. Petik 2. Sementara Xiao Yan diam-diam terkejut karena gelombang binatang buas yang menakutkan, suara Hun Yu sekali lagi muncul. Banyak orang diam-diam menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa dia akan mengambil tempat paling berbahaya. Apakah orang-orang ini akan begitu baik? Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum saat mendengar kata-kata Hun Yu. Dia memahami Hall of Souls dengan sangat baik. Akankah seseorang dari faksi itu bersikap tidak memihak? Itu adalah lelucon yang bagus. Semuanya, bersiaplah untuk menyerang. Senyum hangat terus menggantung di wajah Hun Yu. Matanya perlahan menyapu kelompok besar itu sebelum berhenti pada Xiao Yan dan Sun Er. Selanjutnya, dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan menyerbu ke depan. Lebih dari 10 sosok berjubah hitam dengan cepat mengikuti di belakangnya. Banyak ahli dengan cepat mengikuti di belakang kelompok Hun Yu. Douki mereka perlahan menyebar dari tubuh mereka. Kelompok besar Xiao Yan perlahan naik ke langit. Mereka tidak terlalu dekat ke depan dan memilih untuk tetap berada di dekat tengah. Tekanan di dekat tengah akan lebih sedikit. Massa hitam di langit membentuk bentuk panah dengan kelompok Hun Yu di depan. Jika kontingen besar ini meletus, kekuatannya pasti akan sangat menakutkan. Ayo pergi. Melihat formasi telah terbentuk, Hun Yu di depan akhirnya melambaikan tangannya. Dia memimpin untuk menyerang ke depan. Suara memekakkan telinga yang terbuat dari banyak suara angin yang deras menyerbu ke arah pasang binatang yang tidak jauh. Mengikuti Hun Yu, formasi panah di belakangnya diikuti dengan suara gemuruh. Suara angin kencang bergema di langit. Aum mengaum. Formasi besar ini ditemukan oleh banyak binatang buas ketika masih 10.000 kaki dari pasang binatang buas. Raungan yang dipenuhi dengan kekerasan terdengar seperti guntur. Raungan ini menyebar ke kejauhan dan mengaduk lebih banyak lagi. Mengenakan biaya. Jarak 10.000 kaki ditutupi dalam sekejap mata. Douki yang menakutkan keluar dari tubuh kelompok Hun Yu di depan sebelum menembak ke depan. Semua binatang buas dalam jarak 1.000 kaki hancur menjadi genangan darah dalam sekejap. Pada saat yang sama, kelompok besar ini dengan kejam menyerang gelombang binatang buas. Bang-bang. Kelompok itu melepaskan momentum yang mengejutkan saat bertabrakan dengan gelombang binatang buas. Gelombang Douki yang kuat menyembur keluar. Binatang buas dalam jarak 1.000 kaki dihancurkan sampai mati. Raungan yang dipancarkan binatang buas sebelum kematian mereka terus bergema di langit. Kelompok besar Xiao Yan terletak di dekat bagian tengah kontingen. Beberapa pilar Douki kadang-kadang diayunkan, membunuh binatang buas yang mendekat. Pada saat yang sama, mata mereka terus menyapu sekitar mereka. Binatang buas di bagian luar gelombang binatang buas ini tidak terlalu kuat, itulah sebabnya mereka bisa mendorong dengan mudah.
Begitu mereka masuk lebih dalam ke gelombang binatang, kemajuan tanpa rasa takut ini kemungkinan akan dihentikan. Realitas seperti yang diharapkan kelompok Xiaoyan. Setelah kelompok ini dengan paksa merobek lubang besar melalui gelombang binatang buas dan maju 10.000 kaki, tekanan di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak. Beberapa binatang buas yang kuat mampu menyerang lebih dekat ke kelompok. Bau busuk yang mereka keluarkan menyebabkan ekspresi banyak orang tampak sedikit muram. Bang! Sun Er secara acak melemparkan pilar Douqi dan membunuh dua binatang buas yang menyerbu ke arah mereka. Ada kesungguhan tambahan di wajahnya saat dia berkata, sudah mungkin untuk melihat beberapa binatang buas kelas Douzong di sini. Jika kita terus maju, kita akan bertemu dengan beberapa binatang yang setara dengan Douzun. Saat itulah pertempuran yang sebenarnya akan dimulai. Setiap orang harus berhati-hati. Jangan terjerat dengan mereka. Seseorang pasti akan mati jika jatuh ke gelombang binatang buas ini. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Mereka secara bertahap maju lebih dalam ke gelombang binatang. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di depan mereka, di kiri mereka, di kanan mereka dan bahkan di langit. Mereka tidak bisa lagi mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju ke depan sampai mereka benar-benar menerobos gelombang binatang buas. Menggunakan jeda sesaat dalam pertempuran, mata Xiaoyan menyapu bagian depan formasi panah. Pada saat ini, kelompok Hun Yu tampaknya melakukan yang terbaik untuk menyerang binatang buas di depan. Baris demi baris binatang buas bergetar dan jatuh ke tangan mereka. Kelompok itu terus menjelajah lebih dalam di bawah bimbingan mereka. Pada saat ini, banyak orang mulai secara bertahap percaya bahwa Hun Yu memang melakukan uji tuntas untuk grup ini. Namun, Xiaoyan secara alami tidak termasuk dengan orang-orang yang berpikir ini. Kelompok itu dengan cepat maju saat tanah bergetar. Darah segar dan mayat binatang buas mendarat dimanapun mereka lewat, tetapi darah merah segar tidak menakuti gelombang binatang itu. Sebaliknya, itu menyebabkan binatang buas menjadi lebih gila saat mereka menyerang kontingen tanpa rasa takut akan kematian. Kemajuan cepat ini berlanjut sekitar 20.000 kaki sebelum jelas melambat. Beberapa binatang buas mampu menyerang ke depan kelompok. Setelah itu, mereka bertukar pukulan dengan beberapa ahli. Meskipun binatang buas ini akan dengan cepat berubah menjadi genangan darah dengan upaya gabungan dari banyak ahli, situasinya jelas menjadi sedikit lebih sulit. Jika seseorang melihat dataran ini dari langit, seseorang akan dapat melihat semakin banyak binatang buas menuju kelompok manusia setelah mendengar keributan itu. Mereka penuh sesak dan muncul seperti pasukan semut, menyebabkan kulit seseorang menjadi mati rasa. Bang! Situasi menjadi lebih sulit, dan pada akhirnya, bahkan dengan serangan gabungan dari banyak ahli, kelompok itu tidak lagi dapat dengan cepat membunuh beberapa binatang buas. Sebuah pertempuran fisik yang mengerikan akhirnya dimulai. Sementara kelompok Hun Yu sedang berjuang pertempuran sengit dengan gelombang binatang di depan, semua orang jelas bisa merasakan kecepatan mereka sangat lambat. Dengan pengurangan kecepatan ini, binatang buas dari kiri, kanan dan tengah dengan cepat mengejar. Setelah itu, pertempuran yang menyedihkan tiba-tiba meletus. Mengaum, ledakan, banyak binatang buas yang berbeda dengan mata merah dengan liar menyerbu ke dalam kelompok. Meskipun sebagian besar binatang buas dibunuh oleh upaya gabungan dari beberapa ahli, beberapa binatang buas yang sangat kuat masih berhasil mendekati kelompok itu. Oleh karena itu, kelompok tersebut mulai mengalami beberapa luka dan kematian. Jeritan sengsara tajam terus menyebar dari mana-mana. Bergerak cepat. Wajah kebanyakan orang menjadi pucat ketika menghadapi tekanan yang begitu besar. Mereka buru-buru mendesak seluruh kelompok untuk maju. Pada saat ini, mata Xiaoyan sekali lagi menyapu ke depan, tetapi dia menemukan bahwa Hun Yu dan para ahli dari Hall of Souls telah benar-benar menghilang. Kelompok di depan terdiri dari para ahli yang didorong oleh orang-orang dari belakang. Mereka tidak dapat mundur dan hanya bisa menyerang ke depan. Saat para ahli di depan ini menghadapi berbagai binatang buas, mereka melakukan yang terbaik untuk melepaskan serangan mereka. Namun, mereka menjadi lebih lelah oleh setiap binatang yang mereka bunuh. Ketika mereka ingin mundur, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mata banyak orang menjadi merah setelah dikelilingi oleh gelombang binatang. Orang-orang ini mendorong ke depan dengan sekuat tenaga. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk mundur dan Douqi mereka kelelahan. Sebelum mereka bisa merasa putus asa di hati mereka, mereka akan digigit dengan kejam oleh mulut berdarah besar dari binatang buas yang dengan liar menerkam. Setelah orang-orang ini digigit sampai mati oleh binatang buas,
kelompok lain didorong ke depan. Mereka dengan paksa bertahan sebelum siklus ini berulang. Tidak ada lagi kebutuhan bagi siapapun untuk mendesak kelompok ini saat ini. Semua orang maju ke depan untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, ada banyak orang yang didorong ke depan, menjadi pengorbanan untuk kemajuan kelompok. Oleh karena itu, ketika kelompok itu maju lebih jauh, jumlah orang juga mulai berkurang. Banyak orang kehilangan akal sehat karena kehilangan ini. Kelompok itu mulai kehilangan kendali. Hanya sekelompok kecil orang yang mampu mempertahankan pikiran rasional mereka dan mencoba yang terbaik untuk mempertahankan kecepatan mereka untuk menghindari membiarkan diri mereka didorong oleh arus manusia ke depan. Kelompok Xiaoyan adalah salah satu contohnya. Ekspresi di wajah kelompok Xiaoyan dipenuhi dengan keseriusan saat mereka melihat kontingen yang menyusut dengan cepat. Bahkan sekitar 6 atau 7 bintang Douzhuns kelelahan oleh pertempuran terus-menerus ini. Akhirnya, mereka dilemparkan ke dalam kerumunan binatang buas, dicabik-cabik dalam sekejap mata, dan ditelan ke dalam perut binatang buas. Orang-orang ini, mata Xiaoyan menyapu kekuatan yang telah menyusut 10 kali. Dia menemukan kelompok Hun Yu di belakang kelompok dengan senyum lembut masih di wajah Hun Yu. Namun, senyum ini tampak sangat menyeramkan di antara darah kental dan mayat di sekitarnya. Xiaoyan GG, kekuatan ini akan segera dihancurkan. Kami akan mengikuti jika kelompok Hun Yu memimpin dan bergerak ketika saatnya tiba. Kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk melintasi rute yang tersisa. Suara Sun Er tiba-tiba ditransmisikan ke telinga Xiao Yan sementara matanya menyapu sekeliling. Xiao Yan mengangguk dan perlahan menghembuskan napas. Matanya melirik ke belakang pada binatang buas dan mayat manusia. Orang-orang ini telah menggunakan semua kekuatan mereka hanya untuk memberi manfaat kepada orang lain secara gratis. Mereka telah digunakan oleh Hun Yu tanpa mendapatkan apa-apa. Bang! Seekor binatang seperti logam yang benar-benar hitam tiba-tiba muncul di depan kontingen. Tinju besarnya dengan kejam menghancurkan beberapa sosok di depan. Kekuatan menakutkan itu menghancurkan orang-orang itu, yang douki-nya telah habis, menjadi daging cincang. Swoosh! Sementara orang-orang di depan dihalangi oleh binatang yang sangat kuat itu, kelompok Hun Yu menekan jari kaki mereka ke tanah. Tubuh mereka melompati semua orang dengan kecepatan seperti kilat. Akhirnya, mereka melintas oleh binatang besar itu dan menyerbu ke depan. Ikuti mereka. Xiao Yan mendengus dingin saat melihat Hun Yu akhirnya meninggalkan semua orang. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Sun Er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa kelompok orang terbang keluar pada saat yang sama dengan kelompok Xiao Yan pindah. Orang-orang ini telah memahami skema Hun Yu dan juga berniat menggunakan kekuatan orang lain untuk menyerang melalui gelombang binatang buas. Setelah orang-orang ini bergegas maju, ratusan orang yang tersisa diterkam oleh binatang buas di sekitar mereka. Jeritan menyedihkan menyebar di langit. Bab 1418, Terobosan. Swoosh! Kelompok Xiao Yan bergegas di udara. Kelompok Hun Yu berada beberapa ribu kaki di depan mereka. Mereka tidak menghabiskan banyak douki dengan kekuatan mereka yang kuat. Sementara yang lain menjadi gila setelah didorong ke dalam binatang buas, mereka telah beristirahat. Dengan demikian, mereka siap untuk menerobos. Mata Xiao Yan menyapu kelompok Hun Yu di depan. Setelah itu, dia melirik ke belakang. Kelompok dari suku Heaven Demon Phoenix berada tidak jauh di belakang. Pria dengan pupil berwarna-warni, bernama Jiu Feng, memimpin mereka. Banyak ahli suku Heaven Demon Phoenix menjaga sesuatu di belakangnya. Xiao Yan melihat Feng King Er di grup ini. Pada saat ini, dia sudah bangun. Meskipun sidik jari merah tetap ada di wajahnya, dia, setidaknya, telah mempertahankan hidupnya. Feng King Er mengangkat kepalanya sementara Xiao Yan mengamati kelompok suku Heaven Demon Phoenix. Matanya berbenturan dengan mata Xiao Yan saat dia menggertakkan gigi peraknya. Namun, dia menahan kali ini dan tidak berani mengungkapkan kebencian di hatinya. Tamparan Xiao Yan sebelumnya telah membangunkannya. Xiao Yan tidak peduli tentang Feng King Er. Meskipun kekuatannya telah melonjak, pencapaiannya di masa depan terbatas dan tidak akan menimbulkan banyak ancaman. Mata Xiao Yan menyapu suku Heaven Demon Phoenix. Setelah itu, dia melihat lebih jauh ke belakang di mana beberapa kelompok mengikuti mereka. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang cukup besar. Dari kelihatannya, mereka memahami gelombang binatang buas di sini dengan relatif baik. Oleh karena itu,
Mereka telah mempertahankan sebagian besar kekuatan mereka dan tidak menghabiskan banyak Douki ketika mereka menyerang lebih awal. Kami masih dalam gelombang binatang buas. Saya ingin tahu apakah akan ada binatang buas yang lebih kuat di dekat belakang. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Binatang merah-merah itu tampaknya telah menjadi lebih jarang di dekat cakrawala yang jauh. Tempat itu kemungkinan adalah akhir dari gelombang binatang buas. Namun, tidak ada yang tahu apakah akan ada binatang buas yang sangat sulit dihadapi di sana. Meskipun banyak binatang buas telah muncul selama perjalanan ini, yang terkuat yang pernah ditemui Xiao Yan hanya setara dengan bintang 5 Douzun. Dia belum pernah bertemu yang lebih kuat. Mengaum. Banyak raungan marah yang dipenuhi dengan kekerasan sekali lagi terdengar saat Xiao Yan sedang berpikir keras. Dia kemudian samar-samar merasakan bentuk tekanan tambahan di sekitar mereka. Apakah orang-orang di belakang telah dihabisi? Xiao Yan diam. Ada lusinan elit Douzuns dalam kelompok itu. Namun, angka-angka ini tidak layak disebutkan untuk gelombang binatang ini. Meskipun perlawanan mereka sangat kuat, itu sia-sia, kematian hanya masalah waktu. Hal yang menyebabkan hati Xiao Yan sedikit tenggelam adalah bahkan dengan begitu banyak orang, mereka hanya mampu bertahan untuk waktu yang singkat. Semuanya, hati-hati. Pertahankan formasi dari sebelumnya. Saudara Qing Yang, kita berdua akan membuka jalan di depan. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan napas. Dia melompat ke depan dan muncul di depan kelompok. Dia mengeluarkan perintah dengan suara yang dalam. Begitu perhatian binatang buas itu beralih dari orang-orang di belakang, tekanan yang akan mereka hadapi akan tiba-tiba melonjak. Oleh karena itu, mereka perlu mulai meningkatkan kecepatan kemajuan mereka. Dipahami. Gu Qing yang juga memahami situasi mereka saat ini. Dia mengangguk dan bergerak, muncul di samping Xiao Yan seperti yang dia lakukan. Orang-orang yang tersisa membentuk bentuk segitiga. Yang terlemah ditempatkan di tengah. Orang-orang yang tersisa akan bergiliran untuk bertarung. Taktik ini akan memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemajuan mereka untuk jangka waktu yang lama. Gelombang binatang telah tiba. Mengenakan biaya. Mata Xiao Yan menyapu sekeliling. Yang dia lihat hanyalah mata merah, dan yang dia dengar hanyalah terengah-engah. Tangisan dingin muncul saat kecepatannya tiba-tiba meningkat. Api surgawi yang panas melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi naga api setinggi 1000 kaki yang mengeluarkan raungan naga. Ekor besar naga api itu diayunkan dengan keras sementara tubuhnya secara paksa membunuh ratusan binatang buas dengan langkah yang mengguncang bumi. Segel membalik laut. Gu Qing yang melepaskan ratusan sidik jari saat Xiao Yan menyerang. Jejak tangannya bersiul dan membersihkan binatang buas di sekitarnya. Pada saat yang sama, Sun Er, Kailin, Yun Yun, dokter peri kecil dan yang lainnya menyerang. Douki yang luas dan perkasa menyebar saat binatang buas dalam radius 100 meter benar-benar dimusnahkan. Kecepatan mereka tidak berkurang saat mereka menyerang. Dalam sekejap mata, mereka telah menyerang 1000 kaki ke depan. Kekuatan mereka bisa dianggap cukup kuat. Jika mereka bergandengan tangan, mereka akan berhasil menyerbu melintasi dataran jika mereka tidak bertemu dengan binatang buas yang terlalu kuat, tetapi melepaskan bentuk api surgawi ini sangat melelahkan. Namun, kelelahan ini tidak menimbulkan banyak masalah bagi Xiao Yan, yang memiliki banyak pil obat pemulihan Douki. Orang-orang itu sangat cepat. Xiao Yan menatap Hun Yu sambil mempertahankan kecepatannya. Kelompok Hun Yu akhirnya melepaskan kekuatan sejati mereka saat ini. Tidak ada satupun binatang buas yang bisa menyerang mereka dengan radius 1000 kaki. Douki yang menakutkan memenuhi udara di sekitar mereka seperti gelombang kacau, dengan liar membunuh binatang buas yang menyerang mereka. Berapa lama lagi? Xiao Yan mengendalikan naga api di atas kepalanya. Itu bersiul dan membersihkan binatang buas di depan kelompoknya. Mulutnya mengeluarkan pertanyaan dengan suara yang dalam pada saat yang bersamaan. Meskipun mereka bisa bertahan, kelelahan terus-menerus ini jelas bukan solusi. Kami telah mencapai bagian terdalam dari pasang surut binatang. Berdasarkan kecepatan ini, kita akan berhasil melakukan terobosan dalam waktu setengah jam. Tentu saja, prasyaratnya adalah kita tidak akan bertemu dengan monster yang merepotkan. Bahkan kami belum pernah menagih sejauh ini sebelumnya. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengandalkan informasi yang diperoleh dari klan dan menebaknya. Sun Er dengan cepat menjawab. Setengah jam. Xiao Yan merajut alisnya ketika dia mendengar berapa lama lagi. Kesulitan mengisi melalui gelombang binatang buas ini memang luar biasa. Jika orang-orang dari sebelumnya tidak berusaha sekuat tenaga untuk maju,
kelompok Xiaoyan akan merasa lebih sulit untuk menyerang melalui gelombang binatang buas ini. Tingkatkan kecepatan kita, jangan biarkan gelombang binatang menghentikan kita sepenuhnya. Xiaoyan dengan lembut berteriak. Kekuatan serangannya tiba-tiba melonjak. Pada saat yang sama, kecepatan mereka tiba-tiba meningkat. Orang-orang di belakang membentuk pemahaman diam-diam sebagai peningkatan kecepatan Xiaoyan. Mereka dengan cepat mengikuti dan terus membersihkan lingkungan dari gelombang binatang buas. Kelompok mereka ini lebih kecil daripada seekor semut dalam gelombang binatang buas yang tak ada habisnya ini. Namun demikian, kekuatan yang muncul dari mereka sangat kuat meskipun jumlah mereka kecil, dan orang-orang di sini benar-benar bekerja sama satu sama lain. Tak satu pun dari mereka yang penuh keraguan seperti orang-orang dari sebelumnya. Kecepatan kemajuan mereka tidak sedikit lebih lambat dari kontingen besar dari sebelumnya. Beberapa kelompok seperti perahu kecil yang mengalir melawan arus pasang binatang buas yang sangat besar. Mereka terombang-ambing dan bisa terbalik kapan saja, tetapi mereka akhirnya tetap mengapung dan menyerbu melalui kekuatan pasang binatang buas yang tumbuh dengan kecepatan konstan, dengan cepat mencapai akhir. Bang! Telapak tangan Xiaoyan menghancurkan kepala binatang buas yang telah menyerang dalam jarak 50 kaki dari kelompok itu. Setelah itu, dia sekali lagi bertindak dengan kecepatan seperti kilat saat dia memaksa mundur binatang buas di sebelah kiri Gu Qingyang. Sun Er turun tangan dan dengan cepat membunuhnya. Terima kasih. Gu Qingyan memaksa mundur beberapa binatang buas dengan serangan telapak tangannya. Dia dengan cepat mengucapkan kata-kata terima kasih tanpa menoleh. Beberapa keringat telah terbentuk di dahinya. Periode kelelahan yang berkepanjangan seperti itu merupakan beban yang ekstrim baginya, dan saat ia berkembang lebih dalam, kekuatan binatang buas di sekitarnya telah meningkat. Sekarang, bahkan jika Xiaoyan, Gu Qingyang, dan yang lainnya menyerang, mereka perlu menyerang beberapa kali sebelum mereka bisa membunuh binatang buas. Kecepatan kemajuan mereka telah melambat secara signifikan. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan bahkan dengan dukungan pil obat. Xiaoyan menghela nafas saat dia membuat pernyataan. Kelompok Hun Yu telah menghilang, mata cantik Sun Er menyapu area di depan mereka saat dia tiba-tiba berkata. Mereka sudah menagih. Gu Qingyang terkejut saat dia berseru. Oh! Kejutan melintas di mata Xiaoyan saat mendengar berita ini. Kegembiraan segera muncul di wajahnya. Kami mencapai akhir gelombang binatang. Cepat, tingkatkan kecepatan kita. Xiaoyan melambaikan tangannya. Pikirannya dikuatkan saat serangannya yang lamban menjadi ganas sekali lagi. Beberapa sidik jari api ditembakkan, mengguncang beberapa binatang Douzun bintang 9 yang besar sampai mereka dipaksa untuk mundur. Tubuhnya mengambil kesempatan untuk bergegas ke depan. Sun Er dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Kelompok Xiaoyan tiba-tiba menjadi lebih cepat setelah mengetahui bahwa mereka akan membebaskan diri dari gelombang binatang buas. Douqi di dalam tubuh mereka benar-benar meletus dan memaksa ke samping binatang buas yang menerkam. Bang! Douqi meletus dari tubuh Xiaoyan dan membentuk naga api yang dengan kejam menabrak tubuh binatang buas setinggi 1000 kaki di depannya. Kekuatan kuat itu meledakkan tubuhnya sampai kabut berdarah terbentuk. Tubuh binatang besar itu ambruk ke tanah karena rasa sakit yang luar biasa. Kelompok Xiaoyan mengambil kesempatan ini untuk terbang di udara di luarnya. Tubuh Xiaoyan mendarat di tanah setelah terbang keluar. Douqi mulai beredar di dalam tubuhnya sebagai tindakan refleksif, tetapi dia terkejut menemukan bahwa tidak ada binatang buas yang menerkam. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya ke sekeliling. Dia menemukan bahwa sekelilingnya benar-benar kosong. Setelah memutar kepalanya, dia melihat banyak binatang buas mengaum liar pada mereka dengan mata merah 100 kaki jauhnya, tetapi mereka tidak berani menyerang untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Apakah kita sudah menyerang? Kelompok Xiaoyan terkejut ketika mereka melihat binatang buas yang mengaum yang tidak berani mendekat. Mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Xiaoyan berbalik setelah menghela nafas lega. Dia melihat ke depan untuk melihat pohon kuno hijau subur yang sangat besar berdiri sendirian di dataran luas yang berjarak 10.000 kaki ini. Udara jernih menyebar dari atas pohon kuno. Itu kadang-kadang akan berubah menjadi berbagai bentuk, tampak misterius dan tak terduga. Apakah ini pohon kuno Bodhisattva yang legendaris? Petik 2. Jantung Xiaoyan mulai berdebar saat dia melihat pohon kuno yang berdiri di kejauhan. Aura yang sangat tua mengelilinginya, bab 1419, 5 Banseng.
Pohon kuno Bodhisattva. Sun Er dan yang lainnya menemukan pohon kuno di kejauhan sementara Xiao Yan merasa tercengang. Banyak seruan keluar dari mulut mereka dengan sedikit keterkejutan. Benda ini, yang hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan mereka, dari klan kuno, hanya bisa lihat di beberapa buku kuno. Sungguh pohon yang besar, gumam dokter peri kecil. Meskipun mereka sangat jauh dari pohon kuno Bodhisattva, mereka masih bisa merasakan betapa besarnya itu. Bayangan pohon menyebar dan menutupi tanah, membuatnya tampak seperti monster kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Perasaan yang sangat tua dan berpengalaman terpancar darinya. Anggota klan Hun kemungkinan sudah ada di sana. Kita harus cepat. Xiao Yan menekan panas yang membara di dalam hatinya. Dia melambaikan tangannya dan memimpin untuk bergegas menuju pohon kuno di kejauhan. Sun Er dan yang lainnya di belakangnya tidak bisa diganggu dengan istirahat karena mereka dengan cepat mengikuti. Beberapa keributan sekali lagi ditransmisikan dari gelombang binatang di belakang setelah kelompok Xiao Yan pindah. Beberapa kelompok menyerbu dengan cara yang menyedihkan sebelum mereka mendarat di area kosong ini. Itu pohon purba Bodhisattva. Orang-orang ini masih terhuyung-huyung di tanah ketika mereka melihat pohon kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Warna merah tiba-tiba melonjak ke mata mereka. Warna ini diperkuat ketika mereka melihat kelompok Xiao Yan bergegas. Mereka tidak bisa tetap diam. Bahkan Jiu Feng yang biasanya tenang mengerutkan kening. Dia tidak bisa diganggu dengan istirahat saat dia memerintahkan dengan suara yang dalam, ikuti mereka. Dipahami. Para ahli dari suku Heaven Demon Phoenix mengatupkan gigi mereka dan mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Tubuh mereka bergegas ke depan dan mereka buru-buru mengejar kelompok Xiao Yan. Orang-orang ini, Xiao Yan dengan dingin tertawa di dalam hatinya ketika dia mendengar suara angin kencang yang ditransmisikan dari belakang. Dia tidak mengurangi kecepatannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pohon kuno Bodhisattva, yang tumbuh lebih besar di matanya. Ketakutan dan rasa hormat yang samar muncul dari dalam hatinya. Tidak ada yang bisa tetap tenang di depan makhluk ilahi ini yang telah ada untuk waktu yang tidak diketahui. Kelompok Xiao Yan sangat cepat. Jarak puluhan ribu kaki ditempuh dalam beberapa menit. Ketika kelompok Xiao Yan berada sekitar 1000 kaki dari pohon kuno Bodhisattva, sekelompok orang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Hun Yu. Kelompok Xiao Yan terkejut ketika mereka melihat kelompok ini. Orang-orang ini tetap di sini dan menunggu yang lain. Hati-hati. Xiao Yan dengan lembut memperingatkan. Kecepatannya secara bertahap melambat. Setelah itu, dia perlahan mendarat tidak jauh di belakang Hun Yu. Matanya menyapu kelompok itu. Selanjutnya, dia mengangkat matanya dan melihat pohon kuno Bodhisattva dari kejauhan. Berada sedekat ini dengan pohon kuno Bodhisattva tidak diragukan lagi mengejutkan. Itu tampak seperti pilar yang menjulang tinggi yang menopang langit. Batangnya memancarkan aura kuno. Cabang-cabang pohon kuno Bodhisattva sangat besar dan dapat menutupi setengah kota. Gelombang demi gelombang udara segar yang kaya menyebar dari pohon kuno. Hal ini menyebabkan langit terkadang membentuk banyak fenomena misterius. Sinar matahari saat ini berhamburan turun dari langit. Itu mendarat di pohon kuno dan memberinya penampilan yang agak jernih. Sebuah kekuatan hidup yang kuat yang mengejutkan kelompok Xiao Yan menyebar. AB. Mata Xiao Yan menatap tajam ke pohon kuno. Bodhisattva yang tak terlukiskan. Udara yang jernih membuat seseorang merasa riang dan tidak terganggu, tetapi dia samar-samar merasakan kegelisahan tanpa alasan. Kegelisahan ini berasal dari jiwa kuat Xiao Yan. Dia tidak dapat mendeteksi bahaya langsung karena kegelisahan yang dia rasakan sangat tidak jelas. Seseorang tidak akan dapat merasakannya jika seseorang tidak merasakannya dengan hati-hati. Harta karun alam seperti pohon kuno Bodhisattva dapat menempati peringkat 3 teratas di seluruh benua Doqi. Tidak mungkin jika tidak memancarkan bahaya. Selain itu, jika pohon kuno ini benar-benar bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu seharusnya sudah membentuk kesadarannya sendiri. Xiao Yan mengungkapkan ekspresi kontemplasi. Jika Bodhisattva ini membentuk kesadaran dan terlatih, itu pasti akan menjadi salah satu makhluk paling menakutkan di benua Doqi. Orang-orang di sini kemungkinan besar bukan tandingannya. Swoosh! Suara angin kencang mengikuti di belakang sementara kelompok Xiao Yan sedang memikirkan beberapa pemikiran. Suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa kelompok lainnya bergegas. Akhirnya, mereka melihat kelompok Xiao Yan dan Hun Yu sebelum perlahan-lahan mendarat. Hei, sangat sulit untuk datang ke sini. Mengapa semua orang berhenti?
Jiu Feng perlahan berjalan ke depan dan sedikit tertawa. Xiao Yan melirik Jiu Feng tetapi tidak berbicara. Di sisi lain, Hun Yu, yang ada di depan mereka, berbalik. Kerutan aslinya menjadi rileks saat dia tertawa. Haha, semua orang akhirnya ada di sini. Karena tujuan semua orang adalah pohon kuno Bodhisattva, saya tentu saja menunggu semua orang. Semua orang yang hadir tersenyum ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka yang bisa datang adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka sudah melihat melalui Hun Yu. Orang ini mungkin tampak ramah di permukaan, tetapi tulang-tulangnya dipenuhi dengan kekejaman. Mereka yang percaya kata-katanya tetap berada dalam gelombang binatang buas. Mereka telah diubah menjadi daging yang hancur sebelum dimakan ke dalam perut binatang buas itu. Hun Yu acuh tak acuh ketika dia melihat senyum dangkal semua orang. Senyum masih terlihat di wajahnya. Dia menunjuk ke pohon kuno Bodhisattva di belakangnya dan berkata, ini adalah tujuan kami. Meskipun kita telah menembus gelombang binatang buas, hal yang paling sulit untuk dihadapi adalah pohon purba Bodhisattva. Oh, hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar kata-katanya. Mata mereka berhenti di wajah Hun Yu. Ada catatan pada gulungan dalam klan Hun kami bahwa seorang leluhur pernah datang ke pohon kuno Bodhisattva. Namun, kontak dengannya akhirnya terputus. Pada saat para ahli dari klan saya telah menerima berita, baik dia dan pohon kuno Bodhisattva telah benar-benar menghilang, Hun Yu tertawa. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi pada leluhur itu, dia kemungkinan besar meninggal. Kemungkinan dia jatuh ke tangan pohon kuno Bodhisattva. Selain itu, kekuatan leluhur ini adalah Ban Seng. Ban Seng. Ekspresi kelompok Xiao Yan berubah. Bahkan seorang ahli Ban Seng hilang karena pohon purba Bodhisattva ini. Oleh karena itu, semua orang tidak boleh meremehkan pohon purba Bodhisattva ini. Hal yang paling berbahaya selama perjalanan ini adalah itu. Hun Yu perlahan menjelaskan. Alasan kamu menunggu di sini adalah karena kamu tidak ingin pergi ke sana sendirian, kan? Gu Qing yang melirik Hun Yun dan berkomentar. Hun Yu tersenyum tetapi tidak menyangkal kata-kata Gu Qing yang. Dia memutar tubuhnya dan perlahan berjalan menuju pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar. Karena semua orang telah tiba, mereka semua akan melihat misteri pohon purba Bodhisattva ini. Hun Yu tidak takut yang lain tidak akan mengikuti karena dia mengerti daya pikat. Pohon purba Bodhisattva. Hati-hati. Mata Xiao Yan menyapu punggung Hun Yu dan pohon kuno Bodhisattva yang jauh. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu sebelum mengangkat kakinya untuk mengikuti. Terlepas dari apakah Hun Yu mengatakan yang sebenarnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah begitu saja setelah menghabiskan begitu banyak uang untuk mencapai tempat ini. Semua orang mengangguk. Setelah itu, mereka mengikuti Xiao Yan. Douqi diam-diam mulai beredar di sekitar tubuhnya. Jiu Feng dan beberapa kelompok lain di belakang Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum memilih untuk mengikuti. Pikiran mereka sama dengan pikiran Xiao Yan. Mereka telah menghabiskan begitu banyak usaha untuk tiba. Kesenjangan terbentuk di antara berbagai kelompok saat mereka melakukan perjalanan melintasi dataran berumput yang luas. Mereka mengambil langkah yang sama saat mereka perlahan menuju pohon yang menjulang tinggi. Tuan Muda Xiao Yan, ada yang tidak beres dengan pohon kuno Bodhisattva. Udara jernih itu, yang tampaknya dipenuhi dengan kehidupan, menyembunyikan racun yang agak gelap dan dingin. Itu dipenuhi dengan banyak emosi negatif yang mirip dengan manusia. King Lin tiba-tiba berbicara dengan wajah muram saat kelompok itu berjalan mendekati pohon kuno Bodhisattva. Langkah kaki Xiao Yan berhenti sejenak saat mendengar kata-katanya. Matanya menyipit. Dia secara alami tidak dapat merasakan hal seperti itu, tetapi King Lin memiliki murid bunga ular 3 giok hijau. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan kata-katanya, dan dia samar-samar bisa merasakan perasaan tidak enak dari sebelumnya menjadi lebih menonjol saat dia mendekati pohon kuno Bodhisattva. Sementara kehati-hatian dalam hati Xiao Yan melonjak, kelompok Hun Yu di depan tiba-tiba berhenti. Mereka berdiri cukup dekat dengan pohon purba Bodhisattva. Pohon yang menjulang tinggi, luas, rimbun, dan hijau menutupi langit di atas mereka. Hanya setelah sedekat ini, kelompok Xiao Yan secara bertahap merasakan hawa dingin yang sangat tidak jelas perlahan meresap ke dalam tulang mereka. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya terfokus pada pohon kuno Bodhisattva yang sangat besar. Cabang-cabang pohonnya berukuran 1000 kaki dengan gugusan terang di dekat pusatnya. Gugus cahaya ini tampak seperti jantung energi setinggi 10 kaki. Detak jantung yang kuat secara samar-samar dipancarkan dari gugusan cahaya.
Hati Bodhisattva. Banyak mata berkumpul di gugusan cahaya yang disembunyikan oleh tubuh pohon besar itu. Jantung mereka berdebar kencang pada saat ini. Menabrak. Setelah kata-kata, hati Bodhisattva, keluar dari mulut beberapa orang, pohon kuno Bodhisattva, yang telah berdiri dengan tenang di dalam padang rumput ini, tiba-tiba mengeluarkan suara benturan. Semua orang menyaksikan cabang-cabang pohon dipintal menjadi satu sebelum diturunkan. Cabang-cabang pohon ini perlahan terbelah saat melakukan kontak dengan tanah, dan 5 sosok tanpa ekspresi perlahan menjauh dari mereka. Ruang di sekitar mereka mulai berfluktuasi setelah 5 sosok ini melangkah maju. Tekanan menakutkan tiba-tiba menyebar dari mereka. Elit Banseng. Wajah semua orang yang hadir menjadi jelek ketika mereka merasakan tekanan ini karena mereka telah menemukan bahwa kelima sosok ini sebenarnya semua adalah Banseng elit. Bab 1420, Membunuh Boneka Banseng. Semua orang merasa kulit mereka menjadi sedikit mati rasa ketika mereka melihat 5 sosok muncul di depan pohon kuno Bodhisattva. Mereka tidak akan membayangkan bahwa ada ahli kelas Banseng yang tersembunyi di dalam pohon kuno Bodhisattva ini. 5 elit Banseng, tidak ada kehidupan di dalamnya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya. Matanya tiba-tiba menyapu 5 sosok sebelum berkedut. Jiwa, mereka juga tidak hadir, mereka hanyalah boneka. Sun Er dengan lembut sampai pada suatu kesimpulan. Wajahnya dipenuhi dengan keseriusan. Boneka, seseorang tidak perlu menggunakan kepala untuk mengetahui bahwa Banseng elit ini telah diubah menjadi boneka oleh pohon kuno Bodhisattva ini. Semua orang mulai merasa seolah-olah mereka berkeringat dingin ketika mereka memikirkan apa yang terjadi. Mengubah Banseng elit menjadi boneka, siapa di seluruh benua yang memiliki kekuatan menakutkan untuk melakukan ini? Begitu seseorang mencapai kelas Banseng, seseorang akan menjadi eksistensi yang dekat dengan puncak dunia. Banseng adalah kekuatan yang relatif kuat bahkan di klan kuno, tetapi para ahli tingkat seperti itu telah ditangkap dan diubah menjadi boneka. Adegan ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di hati mereka. Ekspresi Hun Yu menjadi relatif jelek karena boneka-boneka ini, terutama setelah matanya tertuju pada seorang elit berjubah hitam kurus Banseng. Kejutan di matanya tiba-tiba mencapai sepadat mungkin. Bukankah ini leluhur Banseng kita yang hilang? Yang dikatakan telah menghilang bersama pohon kuno Bodhisattva dalam teks-teks lama klan. Wajah semua orang tanpa sadar berkedut setelah mendengar seruan Hun Yu. Mata mereka menatap Banseng yang berjubah hitam. Pada saat ini, wajahnya cekung, dan matanya tidak mengandung riak sedikitpun. Kulit sosok itu samar-samar menunjukkan tanda-tanda retak karena terlalu kering. Boneka itu tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap suara Hun Yu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wajah Gu Qing yang muram. 5 elit Banseng adalah barisan yang hanya bisa digambarkan dengan kata mengerikan. Bahkan jika mereka semua di sini menggabungkan kekuatan mereka, mereka mungkin masih bukan tandingan untuk barisan ini, terlepas dari keunggulan jumlah mereka. Xiao Yan mengerutkan kening. Matanya melirik gugusan cahaya yang dipancarkan dari pohon purba Bodhisattva. Hati Bodhisattva ada di depannya. Dia benar-benar tidak memiliki ketegasan untuk menyerah begitu saja. Kita harus bisa melawan elit Banseng jika kelompok kita bergandengan tangan. Mata Xiao Yan melirik barisan di sampingnya. Sun Er dan Gu Qing yang semuanya ahli di puncak kelas Dousun. Sun Er pada perubahan ke-8 sementara Gu Qing yang pada perubahan ke-6. Menambahkan Xiao Yan, yang kekuatannya sebanding dengan ahli perubahan ke-6 atau ke-7, serta Kailin, dokter peri kecil, Yun Yun, King Cheng, Gu Hua, Guli, dan yang lainnya harus bisa bertarung melawan elit Banseng. Namun, ada lebih dari 1 elit Banseng di sini. Ada 5 dari mereka. Semuanya, apakah ada orang yang ingin menyerah sekarang dan pergi? Dari kelihatannya, selama kita tidak maju lebih jauh, boneka Banseng ini tidak akan menyerang. Dengan kata lain, kita masih memiliki kesempatan untuk mundur sekarang jika kita mau. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menoleh untuk bertanya dengan suara samar. Semua orang yang hadir merajut alis mereka setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala. Karena tidak ada yang ingin mundur, kita hanya bisa mencoba dan terlibat dalam pertarungan habis-habisan. Pihak kami memiliki 7 kelompok. Kelompok saya akan memblokir 1 elit Banseng. 4 lainnya akan dibagikan di antara kalian semua. Apa yang kamu katakan? Di antara kelompok yang telah tiba, ada klan Hun dan suku Heaven Demon Phoenix selain kelompok Xiao Yan.
Xiao Yan belum pernah bertemu dengan 4 kelompok lainnya sebelumnya, tapi sepertinya mereka berasal dari beberapa faksi lain di dataran tengah. Formasi mereka mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, Hun Ya, atau Jiu Feng, tetapi mereka tidak bisa diremehkan. Masing-masing kelompok mereka memiliki setidaknya 2 ahli yang telah mencapai puncak kelas Douzun. Kita bisa memblokir salah satunya. Hun Yu melirik Xiao Yan, tapi dia tidak menimbulkan masalah saat ini. Dia mengerti bahwa jika seseorang benar-benar memilih untuk mundur, orang-orang yang tersisa pasti tidak akan bisa bertarung dengan 5 elit Ban Seng. Serahkan salah satunya pada kami. Jiu Feng ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya. Para ahli ini mungkin menakutkan, tetapi mereka hanya boneka dan tidak bisa dibandingkan dengan Ban Seng yang asli. Mereka harus bisa melawan boneka-boneka ini dengan mengandalkan jumlah mereka yang besar. 2 Ban Seng yang tersisa akan diserahkan kepada 4 kelompok lainnya. Apa yang kamu katakan? Mata Xiao Yan melompat di antara 4 kelompok yang tersisa. Kekuatan salah satu dari kelompok ini mungkin tidak sebanding dengan Xiao Yan, tetapi seharusnya 2 kelompok dapat menangani 1 boneka Ban Seng saja. Iya, orang-orang di 4 kelompok saling memandang setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah itu, mereka melihat ke tempat di mana hati Bodhisattva berada sebelum mengangguk dengan keras. Mereka rela mengambil risiko karena godaan hati Bodhisattva. Karena tidak ada yang keberatan, ayo serang. Xiao Yan perlahan menghela nafas. Ekspresinya menjadi sangat serius. Ini adalah pertama kalinya dia akan melawan elit Ban Seng. Meskipun kekuatan bertarung boneka ini tidak sebanding dengan Ban Seng asli, pada akhirnya tetap seorang ahli yang dapat dianggap sebagai Seng, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Apapun yang sedikit pun terkait dengan kata ini bisa dianggap sangat kuat. Xiao Yan perlahan mengambil 3 langkah ke depan setelah kata terakhirnya terdengar. Douqi bersiul dari dalam tubuhnya ke segala arah, A.B. Bang! 5 mata kosong boneka seperti patung yang tak bergerak itu tiba-tiba mendarat di Xiao Yan saat dia mengambil langkah ketiga ke depan. Mata kosong mereka tetap mengawasinya saat salah satu dari mereka melangkah maju dengan gaya berjalan kaku dan tidak biasa. Itu muncul di depan Xiao Yan dalam sekejap. Sosok itu tidak berbicara sebagai ruang hancur telapak tangan yang menakutkan dan menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan menghentakkan kakinya ke tanah saat boneka Ban Seng menyerang dengan ganas. Pilar lava besar melesat keluar dari tanah dan bertabrakan dengan boneka itu. Namun, pilar lava, yang cukup kuat untuk memaksa bintang 9 biasa Douzun kembali dan batuk darah, hanya menyebabkan boneka Ban Seng bergetar. Angin sawit ganas terus membanting ke arah Xiao Yan tanpa perubahan apapun. Bang bang bang. Lebih dari selusin pilar Douqi yang sangat kuat tiba-tiba bersiul dari belakang Xiao Yan saat serangan boneka Ban Seng hendak menyerangnya. Mereka semua memukul boneka itu. Dengan serangan gabungan dari begitu banyak orang, bahkan seorang ahli yang telah mencapai puncak perubahan ke-9 dari kelas Douzun puncak tidak akan berani menerima mereka semua secara paksa. Namun boneka Ban Seng ini menerima serangan meskipun serangan telapak tangannya hancur. Menyerang. Sementara kelompok Xiao Yan mulai bertukar pukulan dengan boneka Ban Seng, kelompok Hun Yu tidak menunda lagi. Mereka mengeluarkan tangisan dingin. Banyak tokoh bergegas keluar pada saat yang sama dan mengepung boneka Ban Seng dari klan Hun. Leluhur, kami akan membantu meringankan rasa sakitmu. Hun Yu melihat boneka berwajah cekung dan berbicara dengan suara samar. Setelah itu, dia menyerbu ke depan. Ada lebih dari 10 ahli Hall of Souls yang sangat kuat dengan cepat mengikuti di belakangnya. Majestic Douqi mulai mengganggu boneka Ban Seng itu. Kelompok Jiu Feng dan yang lainnya juga mulai beraksi setelah kelompok Xiao Yan dan Hun Yu melakukannya. Mereka melepaskan Douqi di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Setelah itu, mereka dengan liar menyerbu ke depan dan mengepung 3 boneka Ban Seng yang tersisa di area terpisah. Dalam sekejap, Douqi yang menakutkan menyebar ke dataran yang luas ini. Douqi seperti angin kencang yang menghancurkan lingkungan. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, tidak satu pun dari mereka adalah Ban Seng asli. Oleh karena itu, ini tidak diragukan lagi akan menjadi pertempuran yang sangat menyedihkan. Bang! Gu Hua dan Gu Xing bergegas turun dari udara saat Douqi meletus dari kedua telapak tangan mereka ke segala arah. Douqi mereka dengan keras menabrak bagian belakang boneka Ban Seng itu, tetapi serangan mereka yang tak tertandingi tampak seperti batu yang tenggelam di lautan ketika mendarat di boneka Ban Seng.
Tubuh mereka bergetar sementara kekuatan mengerikan mengikuti lengan mereka dan melonjak ke dalamnya. Guru, dengan pantulan kekuatan yang begitu menakutkan, pertahanan Gu Hua dan Gu Xing langsung hancur. Tubuh mereka terbang kembali sebelum mereka buru-buru diterima oleh beberapa tetua Sekte Bunga. Kedua belah pihak sudah bertukar pukulan selama 20 menit sejak mereka mulai bertarung. Di pihak Xiaoyan, sesepuh Sekte Bunga akan kehilangan kekuatan bertarung untuk sesaat jika mereka bersentuhan dengan angin kencang dari boneka itu. Untungnya, Xiaoyan, Gu Qingyang, Sun Er, dan pilar kekuatan utama lainnya sangat kuat. Oleh karena itu, mereka dapat dengan kuat menahan boneka Ban Seng ini. Serang kepalanya. Xiaoyan berteriak keras. Boneka itu tanpa kehidupan. Selain menghancurkan kepalanya, pada dasarnya tidak mungkin menghentikan boneka. Tubuh kaca King Kong. Ledakan oktan. Sebuah cahaya keemasan tiba-tiba melonjak dari tubuh Xiaoyan saat tangisannya terdengar. Tubuhnya tiba-tiba membengkak pada saat ini. Tinjunya, yang sepertinya terbuat dari logam, dimanfaatkan ketika perhatian boneka Ban Seng tertarik oleh Gu Qingyang. Dia mengayunkan tinjunya ke kepala boneka dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Tinju Xiaoyan, yang berisi kekuatan menakutkan, dengan kejam menabrak kepala boneka itu. Sebuah kekuatan yang kuat mengguncang kepala boneka Ban Seng sampai beberapa retakan terbentuk, tetapi tidak ada darah segar yang mengalir dari celah-celah itu. Jelas, tubuh boneka-boneka ini telah mengering setelah bertahun-tahun pelapukan yang tak terhitung jumlahnya. Boneka Ban Seng tiba-tiba berbalik ketika pukulan mengenai kepalanya. Lengannya yang kaku dibanting ke bahu Xiaoyan seperti sambaran petir. Dentang. Tubuh Xiaoyan terhuyung-huyung lebih dari selusin langkah ke belakang setelah dipukul oleh boneka Ban Seng. Sebagian bahunya bahkan penyok. Namun, untungnya tubuhnya menjadi sangat keras setelah mengaktifkan badan kaca King Kong. Ada juga keberadaan kain kaisar serangga dan armor kuno naga Phoenix yang melindunginya. Faktor-faktor ini membantunya untuk tidak mengeluarkan darah dan terbang mundur. Terus serang kepalanya. Hancurkan. Jari penghancur hening hebat. Sun Er dan Gu Qing yang menyerang pada saat yang bersamaan. Wajah Gu Qing yang serius saat segel tangannya berubah dengan cepat. Dua jari energi besar yang membawa aura pemusnahan tiba-tiba menembus langit dan dengan marah menekan kepala boneka Ban Seng dengan kecepatan seperti kilat. Jari penghancur hening hebat. Di belakang Sun Er dan Gu Qingyang, Gu Hua dan Gu Xing juga mengeluarkan skill Do kelas Tian yang sangat kuat dengan wajah pucat. Dua jari energi yang agak redup dengan cepat muncul. Bang! Petir berwarna-warni tampaknya telah berkumpul di langit pada saat ini sebelum menyerang boneka Ban Seng. Serangan petir itu dari Kailin. Semua orang tampaknya telah menyerang pada saat yang sama. Seolah-olah mereka telah membuat kesepakatan diam-diam. Banyak serangan menakutkan secara bersamaan mendarat di kepala boneka Ban Seng. Tubuh boneka Ban Seng itu tiba-tiba bergetar karena begitu banyak serangan menakutkan menumpuk. Kepala boneka, di mana banyak garis retak muncul karena serangan Xiaoyan sebelumnya, mengeluarkan ledakan dan tiba-tiba menghilang.